Halo Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Pada video kali ini, kita akan membahas berita terkini tentang saham PT Bukalapak atau Buka, yang baru saja terlempar dari 3 indeks acuan di pasar modal Indonesia. Kabar yang ingin kami sampaikan adalah, saham Buka telah dikeluarkan dari 3 indeks acuan, yaitu LQ45, IDX 80, dan Kompas 100, dalam rangka rebalancing index, pada akhir Januari 2025. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Mungkin beberapa dari sobat bertanya-tanya, apa itu rebalancing index? Rebalancing adalah proses evaluasi dan penyesuaian komposisi indeks pasar saham untuk memastikan bahwa indeks tersebut selalu mencerminkan kondisi pasar terkini. Proses evaluasi mayor ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI beserta mitranya. Dan pada Januari 2025, evaluasi tersebut mencakup 4 indeks acuan yang ada di pasar modal. Dari evaluasi tersebut, saham Bukalapak terlempar dari indeks LQ45 dan IDX 80, mulai berlaku sejak 3 Februari 2025 hingga 30 April 2025. Selain itu, saham Buka juga tidak lagi masuk dalam perhitungan indeks Kompas 100 selama periode 3 Februari 2025 hingga 31 Juli 2025. Dan saham ini tetap tidak masuk ke dalam perhitungan indeks IDX 30. Tujuan utama rebalancing adalah untuk menjaga konsistensi dan relevansi komposisi indeks, sehingga setiap perubahan mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar yang dinamis. Perubahan indeks ini tentunya dapat mempengaruhi likuiditas dan eksposur saham di pasar, sehingga penting bagi investor untuk memahami implikasinya bagi portofolio investasi mereka. BEI, bersama para mitranya, melakukan evaluasi ini untuk memastikan bahwa indeks-indeks tersebut mencerminkan keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga keputusan investasi bisa didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Di luar isu indeks, saat ini Bukalapak juga sedang menghadapi perkara hukum terkait penyewaan gedung One Bell Park milik PT Harmas Jales Veva atau Harmas. Harmas mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Januari 2025 dengan menyebutkan adanya utang jatuh tempo senilai 107,4 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Katvika Lutfi, operasional perusahaan tidak terganggu meskipun ada proses hukum yang sedang berjalan terkait sengketa ini. Bukalapak pun menanggapi bahwa permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan telah mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK, ke Mahkamah Agung. Sambil kita menelusuri berita ini, penting juga untuk membahas bagaimana perubahan-perubahan tersebut berdampak pada strategi investasi sobat di pasar modal. Rebalancing indeks dan dinamika hukum seperti yang dialami Buka, mengingatkan kita bahwa pasar modal selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, yang harus terus dipantau oleh investor. Dari sisi analisis fundamental, saham Buka memiliki beberapa kekuatan seperti pertumbuhan pendapatan yang cepat, dan pangsa pasar yang besar di industri e-commerce Indonesia. Ekosistem Bukalapak yang lengkap, mulai dari marketplace, layanan pembayaran digital, hingga logistik, menjadi nilai plus yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Namun, seperti investasi pada umumnya, ada pula kelemahan yang perlu diwaspadai, misalnya kerugian operasional yang masih dialami Buka, serta persaingan yang sangat ketat di sektor industri ini. Ketergantungan pada iklan sebagai sumber pendapatan juga menjadi salah satu faktor risiko, terutama jika kondisi ekonomi mengalami fluktuasi yang signifikan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, Bukalapak telah melakukan penyesuaian strategi, termasuk penutupan bisnis penjualan fisik di marketplace, mulai Februari 2025. Sebagai gantinya, perusahaan ini fokus mengembangkan platform digitalnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai pendekatan produk virtual dan layanan keuangan. Strategi ini tidak hanya membedakan Bukalapak dari kompetitor, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada,
tetapi juga membuka peluang pertumbuhan jangka panjang yang menarik bagi investor. Bagi sobat investasi yang tertarik untuk meraih kesuksesan finansial, sangat penting untuk mempertimbangkan investasi jangka panjang dan selalu melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Diversifikasi portofolio dan pemahaman mendalam tentang fundamental saham merupakan kunci untuk menghindari kesalahan umum dan mengoptimalkan hasil investasi di pasar modal. Demikianlah pembahasan kita mengenai dinamika saham Bukalapak dan strategi investasi yang perlu sobat perhatikan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Bukalapak saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, investasi di pasar modal memberikan peluang menarik bagi banyak individu dan institusi. Salah satu contoh nyata adalah Bukalapak, di mana PT Kreatif Media Karya menjadi pemegang saham terbesar, dengan 24,6% atau sekitar 25,4 miliar lembar saham. Angka ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan yang kuat dari perusahaan terhadap potensi pertumbuhan Bukalapak di masa depan. Bagi investor, memiliki informasi tentang pemegang saham utama seperti PT Kreatif Media Karya, memberikan gambaran mengenai stabilitas dan prospek perusahaan. Di sisi lain, masyarakat umum juga menunjukkan minat yang signifikan terhadap Bukalapak, dengan kepemilikan saham sebesar 53,2% atau sekitar 54,9 miliar lembar. Partisipasi yang luas dari masyarakat ini menggambarkan bagaimana perusahaan telah berhasil menarik perhatian investor retail, dan menciptakan basis pemegang saham yang beragam. Investasi oleh masyarakat umum juga mencerminkan kepercayaan publik terhadap masa depan Bukalapak. Dengan pemahaman ini, calon investor dapat lebih yakin dalam membuat keputusan investasi yang informatif dan strategis. Investasi di pasar modal memang penuh tantangan dan dinamika, seperti yang terlihat dari penurunan aset dan ekuitas Bukalapak. Dari Desember 2023 hingga September 2024, aset Bukalapak mengalami penurunan dari 26,1 triliun rupiah menjadi 25,6 triliun rupiah. Hal ini menandakan adanya tekanan finansial yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan di pasar modal. Namun, bagi investor yang cermat, penurunan ini dapat menjadi momen evaluasi untuk mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana dan strategis. Selain aset, ekuitas Bukalapak juga turun dari 25,3 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 24,8 triliun rupiah di September 2024. Penurunan ekuitas ini mencerminkan perubahan dalam nilai kepemilikan, dan menyoroti pentingnya memahami kesehatan finansial perusahaan sebelum berinvestasi. Investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti ini untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko dalam investasi di pasar modal. Dengan memahami kondisi keuangan perusahaan, investor bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam portofolio mereka. Selain mengalami penurunan aset dan ekuitas, Bukalapak mengalami perubahan liabilitas yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat liabilitas perusahaan yang meningkat dari 792 miliar rupiah pada Desember 2023 menjadi 848 miliar rupiah pada September 2024. Peningkatan liabilitas ini menunjukkan bahwa Bukalapak berusaha untuk memperluas operasinya dan mungkin melakukan investasi lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhannya. Bagi para investor, penting untuk memahami bagaimana peningkatan liabilitas dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan jangka panjang. Di sisi lain, peningkatan pendapatan Bukalapak dari 3,33 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 3,39 triliun rupiah pada September 2024 menunjukkan tren positif dalam kinerja bisnisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan daya saingnya telah membuahkan hasil. Bagi para investor, peningkatan pendapatan ini memberikan sinyal positif mengenai potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di saham Bukalapak. Namun, tetap perlu diingat bahwa keputusan investasi harus dilakukan dengan analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang mungkin ada. Meskipun Bukalapak menunjukkan peningkatan pendapatan, penting untuk diperhatikan bahwa beban pokok perusahaan juga mengalami kenaikan, dari 2,4 triliun rupiah di September 2023, menjadi 2,7 triliun rupiah di September 2024. Kenaikan beban pokok ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya produksi yang meningkat,
atau harga bahan baku yang lebih tinggi. Investor perlu mempertimbangkan hal ini karena peningkatan beban pokok dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan, meskipun pendapatan juga meningkat. Di sisi lain, ada juga kabar baik dari segi efisiensi operasional. Beban pemasaran Bukalapak turun drastis, dari 434 miliar rupiah di September 2023, menjadi 252 miliar rupiah di September 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya perusahaan untuk lebih efektif dalam strategi pemasaran mereka, yang bisa berdampak positif terhadap laba bersih. Dengan penurunan beban pemasaran, Bukalapak bisa mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk inovasi atau ekspansi bisnis lainnya. Investor yang jeli akan memperhatikan tren ini dan mempertimbangkan bagaimana efisiensi biaya dapat meningkatkan nilai investasi jangka panjang mereka. Dari perspektif investasi, penurunan rugi periode berjalan Bukalapak dari 784 miliar rupiah di September 2023 menjadi 593 miliar rupiah di September 2024 adalah perkembangan yang positif. Hal ini menandakan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kerugiannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Penurunan kerugian ini juga mengindikasikan bahwa strategi manajemen dan efisiensi operasional yang diterapkan mulai membuahkan hasil. Bagi investor, informasi ini penting untuk menilai prospek jangka panjang Bukalapak di pasar modal. Selain penurunan rugi periode berjalan, rugi per saham Bukalapak juga mengalami penurunan dari Rp7,5 di September 2023 menjadi Rp5,7 di September 2024. Penurunan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap performa saham perusahaan. Meskipun masih mencatatkan rugi, penurunan ini menunjukkan bahwa Bukalapak sedang berada di jalur yang tepat menuju perbaikan keuangan. Investor yang memperhatikan tren ini dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan strategis. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh mengenai kondisi keuangan Bukalapak akan membantu investor dalam memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko di pasar modal. Melihat kinerja Bukalapak, investor perlu memperhatikan angka return on assets (ROA) yang mencapai minus 4,6% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum mampu menghasilkan laba yang memadai, yang bisa menjadi tanda perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi penggunaan aset perusahaan. Meski demikian, ini juga dapat dilihat sebagai peluang bagi manajemen untuk memperbaiki strategi dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Bagi investor, memahami ROA ini penting untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Selain ROA, Return on Equity atau ROE Bukalapak juga berada pada angka negatif, yakni minus 4,7% di September 2024. ROE yang negatif menandakan bahwa perusahaan belum mampu memberikan pengembalian yang positif kepada pemegang saham dari ekuitas yang mereka investasikan. Hal ini penting untuk dicermati oleh investor, karena ROE negatif bisa mengurangi daya tarik investasi dalam jangka panjang. Namun, bagi mereka yang optimistis, situasi ini bisa dianggap sebagai kesempatan untuk memantau langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh manajemen Bukalapak. Dengan informasi ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam mengelola portofolio investasi mereka. Melihat net profit margin atau NPM Bukalapak, yang mencapai minus 34,9% pada September 2024, investor perlu mempertimbangkan aspek ini dengan seksama. NPM negatif berarti perusahaan belum mampu mencatatkan keuntungan bersih dari penjualannya, yang bisa menjadi pertanda adanya masalah dalam efisiensi operasional atau strategi penetapan harga. Bagi investor, memahami kondisi ini penting untuk menilai seberapa besar potensi risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di Bukalapak. Meski angka ini tampak mengecewakan, penting juga untuk menilai langkah-langkah perbaikan yang diambil perusahaan guna membalikan keadaan. Sementara itu, Debt to Equity Ratio atau DER Bukalapak berada pada angka 3% di September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan relatif rendah, yang bisa diartikan sebagai kemampuan Bukalapak untuk mengelola utangnya dengan baik. Dalam konteks investasi, DER yang rendah biasanya dianggap positif karena menandakan risiko finansial yang lebih kecil. Investor dapat melihat ini sebagai sinyal bahwa Bukalapak memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat untuk bertahan dan berkembang di pasar modal. Dengan demikian, analisis menyeluruh terhadap NPM dan DER ini akan membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis dalam portofolio investasi mereka. Arus kas dari aktivitas operasi Bukalapak yang mencapai 200 miliar rupiah pada September 2024 adalah indikasi positif bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasinya. Ini merupakan salah satu aspek krusial yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan, karena arus kas operasional yang kuat dapat digunakan untuk mendanai operasional sehari-hari tanpa harus bergantung pada sumber eksternal.
Investor perlu mencermati aspek ini karena arus kas yang sehat seringkali menjadi tanda bahwa perusahaan memiliki fundamental yang kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Bukalapak menggunakan arus kas sebesar 3,9 triliun rupiah untuk aktivitas investasi pada periode yang sama. Penggunaan kas untuk investasi ini dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk memperluas operasional, meningkatkan teknologi, atau melakukan akuisisi strategis yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Meskipun pada awalnya mungkin tampak sebagai pengeluaran besar, investasi yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan di masa depan. Investor yang jeli akan melihat penggunaan arus kas ini sebagai indikator komitmen Bukalapak untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan memahami penggunaan dan sumber arus kas, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam menyusun strategi investasi mereka. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Bukalapak, sebesar 25 miliar rupiah pada September 2024, menunjukkan bahwa perusahaan masih aktif dalam kegiatan pendanaan untuk mendukung operasional dan pertumbuhannya. Aktivitas pendanaan ini dapat mencakup penerbitan saham baru, pinjaman, atau bentuk pembiayaan lainnya. Bagi investor, memahami arus kas pendanaan penting, karena mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola dan memperkuat modalnya. Keputusan pendanaan yang bijak bisa memberikan perusahaan fleksibilitas finansial yang diperlukan untuk berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Namun, penting juga untuk melihat gambaran keseluruhan dari kesehatan keuangan Bukalapak, di mana total kas perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,7 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan total kas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembayaran utang, investasi besar, atau pengeluaran operasional yang meningkat. Investor perlu memperhatikan hal ini karena kas yang menurun secara signifikan dapat mengindikasikan tekanan likuiditas yang mungkin dihadapi perusahaan. Dengan mengevaluasi arus kas secara komprehensif, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam menilai prospek investasi mereka di Bukalapak. Secara keseluruhan, kondisi finansial Bukalapak menunjukkan beberapa tantangan dan peluang yang perlu dicermati oleh para investor. Meskipun perusahaan menghadapi penurunan dalam aset, ekuitas, dan masih mencatatkan kerugian, ada indikasi positif dari penurunan liabilitas dan peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Bukalapak sedang berusaha untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi operasionalnya. Penting bagi investor untuk memahami kondisi ini dan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil oleh manajemen sebagai upaya untuk mencapai stabilitas keuangan. Di sisi lain, arus kas dan rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan net profit margin menunjukkan bahwa Bukalapak masih harus bekerja keras untuk mencapai profitabilitas. Namun, penurunan beban pemasaran dan aktivitas pendanaan yang dilakukan menunjukkan adanya strategi yang lebih efisien dan upaya untuk memperkuat modal. Bagi investor yang jeli, informasi ini bisa menjadi dasar untuk menilai prospek jangka panjang Bukalapak di pasar modal. Dengan analisis yang komprehensif, investor dapat membuat keputusan yang lebih strategis dan bijaksana dalam portofolio investasi mereka, memaksimalkan potensi keuntungan sekaligus meminimalkan risiko yang ada. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.